Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024. Yaitu kategori honorer ini yang akan ditolak BKN dalam pengangkatan P3K pada bulan Oktober 2025 termasuk R2 dan R3. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada Oktober 2025 ternyata dikecualikan oleh BKN bagi kategori tertentu. Tidak semua honorer dapat diangkat pada kesempatan kali ini. Apakah termasuk kategori R2 dan R3 tanpa kode L? Badan Kepegawaian Negara telah resmi menyampaikan dalam surat Kepala BKN nomor 2933-B/MP/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025. Surat yang disampaikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau Pemda. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari konferensi pers Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menpan RB Rini Widiantini pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekaligus melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan percepatan pengangkatan CPNS 2024. Sesuai petunjuk Presiden, pengangkatan CPNS 2024 dilaksanakan atau diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025. Kemudian untuk P3K 2024 diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Pada proses pengangkatan P3K 2024 telah ditetapkan jadwal terbaru dari BKN. Berdasarkan surat Kepala BKN, jadwal baru pengangkatan P3K 2024 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, honorer yang diangkat P3K melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. Yang kedua, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 10 September 2025. Kemudian penetapan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usulan penetapan nomor induk P3K masuk BKN. Kemudian penetapan TMT pengangkatan P3K tanggal 1 Maret 2025 bagi usul penetapan nomor induk P3K masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan Pertek NIP. Namun,
Perlu diperhatikan bahwa ternyata pengangkatan kali ini hanya berlaku untuk honorer hasil seleksi P3K tahap 1. Itu pun dibatasi hanya honorer yang dinyatakan lulus dan mengisi alokasi kebutuhan formasi P3K tahun anggaran 2024. Peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K. Keterangan tertulis BKN dikutip dari bkn.go.id pada hari Rabu 19 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipastikan terdapat kategori honorer yang bakal ditolak oleh BKN pada pengangkatan P3K di bulan Oktober 2025. Menilik kilas balik hasil seleksi P3K tahap 1, terdapat honorer yang memiliki status sebagai R2 dan R3 tanpa kode L. Kategori honorer ini diproyeksikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Regulasinya sudah diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2026. Hanya saja, hingga saat ini Kemenpan RB dan BKN belum merilis jadwal pengangkatan bagi P3K paruh waktu tersebut. Selain honorer R2 dan R3 tanpa L, juga masih tersisa honorer peserta seleksi P3K tahap 2. Seleksi P3K tahap 2 sendiri masih berproses menuju tahap seleksi kompetensi. Jika pelaksanaan dapat dipercepat, maka hasil seleksi bagi yang lulus dan mendapat formasi dapat mengikuti pengangkatan paling lambat Oktober 2025. Dari hasil kedua tahap seleksi ini tentu juga menghasilkan sisa honorer dalam kategori atau beberapa kategori. Sedangkan sudah jelas BKN menetapkan pengangkatan P3K 2024 pada Oktober 2025 hanya untuk honorer yang dinyatakan lulus atau mengisi alokasi kebutuhan formasi. Sehingga selain kategori tersebut akan ditolak BKN. Adapun kategori honorer yang akan ditolak BKN pada pengangkatan P3K di Oktober 2025 adalah: yang pertama, honorer R2 dan R3 tanpa L, calon P3K paruh waktu. Yang kedua, honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi P3K tahap 1 dan tahap 2. Yang ketiga, honorer yang tidak masuk database BKN dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Dan yang terakhir, honorer yang tidak tersedia formasi jabatan dalam seleksi P3K tahap 1 dan 2. Kategori tersebut didominasi oleh honorer yang menempati beberapa jenis jabatan seperti tenaga kebersihan, tenaga keamanan, pengemudi, dan pramubakti. Untuk menghindari resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, beberapa pemerintah daerah sedang menyiapkan mekanisme outsourcing, seperti yang sedang disiapkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Demikian informasi tentang kategori honorer yang akan ditolak BKN dalam pengangkatan P3K paling lambat Oktober 2025. Ternyata juga termasuk honorer R2 dan R3 tanpa L yang akan dijadikan P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video,
Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.